Selamat datang di YouTube channel Suharyanto Putra. Channel khusus yang akan memberikan informasi dan inspirasi tentang dunia pendidikan, karir, pengembangan diri maupun kepemimpinan untuk generasi muda dimanapun kamu berada. Silakan like dan subscribe untuk mendapatkan update informasi terbaru dari saya. Itu sih yang bikin aku kayak mulai insecure, mulai aduh rasanya pengen tenggelam dari bumi lah, masa aku masuk UMY gitu, aku masih berpikir kayak gitu, masih gitu. Tapi apa ya, dari situ aku coba susah juga sih menerima, kayak aku langsung benar-benar lulus itu aku menarik diri dari teman-temanku kak, sama dari Tunas Bangsa juga waktu itu kan, karena aku ngerasa aduh kok aku alumni gini banget malah dapet swasta gitu. Kebetulan juga aku waktu itu punya teman seperjuangan, dia juga sama-sama nggak lolos UTOL, tapi temanku itu kan cowok dan dia lebih memutuskan untuk gap year. Aku juga kaget, aku waktu itu belum tahu istilah gap year. Hah, kamu beneran serius mau gap year gitu kan, kayak berhenti setahun. Sedangkan bagi orang tua kalau tahu begituan kan mikirnya, apalagi kalau buat aku anak cewek itu kayak dianggap jangan deh sayang usia kamu gitu, nanti kamu ketuaan gimana buat nyari kerja segala macem gitu. Udahlah, aku tuh kayak didukung juga sama orang tuaku, nggak apa-apa lah kamu di swasta gitu. Mau lihat kamu di swasta malah dapat beasiswa gitu kok, berarti emang jalannya di situ. Ya udah nggak apa-apa, coba jalani dulu aja setahun gitu. Terus ya udah aku menjalani setahun pertamaku itu sambil nggak putus komunikasi dengan temanku yang gap year itu tadi, karena ngerasa seperjuangan, soalnya sama-sama masuk senam PTN juga tapi nggak lolos, berjuang bareng di PTN nggak lolos, masuk UTUL pun juga nggak lolos gitu. Tapi aku juga salut sama dia berani ambil keputusan gap year dan sekarang juga dapat di PTN sama-sama di Jogja. Oke, menarik. Oke, Dita, gue dengerin aja udah luar biasa gitu ya, perjuangannya dari satu kampus ke kampus yang lain gitu ya, dari pintu satu ke pintu yang lain, maksudnya kan untuk masuk ke kampus tuh banyak jalur gitu, dan finally gitu ya, end up-nya kan sebenarnya di kampus swasta yang sebenarnya waktu itu mungkin, nggak pernah tahu, nggak pernah kebayang, nggak pernah bermimpi gitu ya ada di situ gitu, dan akhirnya ada di situ, walaupun gitu ya awal-awal kita juga ada denial gitu kan, menolak itu semua. Tapi waktu itu gimana ceritanya akhirnya kamu bisa oke, gitu ya, gue terima ini semua, ini kayaknya proses jalan hidup gue harus di sini, dan gue start untuk kuliah di situ tuh waktu itu momen-momen untuk mengembaliin dari denial ke accepting itu gimana tuh? Sebenarnya nggak mudah sih kak, makanya butuh waktu 1 tahun lah ya. Jadi nggak semudah itu sebulan 2 bulan, enggak. Karena waktu itu aku juga langsung menarik diri. Dulu kan juga tiap alumni kan ada ikatan alumni Mandaku di berbagai daerah gitu kan, dan ada Betul. di Yogyakarta. Itu aku masuk grupnya, dimasukin sama temanku yang lain. Itu pun aku juga pasif, aku menghilang. Pokoknya tiap ada acara yang berbau Mandaku kayak alumni, reuni, itu aku benar-benar menghilang. Udahlah, oke, aku di UMY, aku bakal membuka lembaran baru gitu. Tapi aku juga nggak menutup diri sama teman seperjuanganku yang tadi. Jadi aku benar-benar udahlah, kalau kesah aku sama temanku yang itu tadi yang gap year gitu. Dan di UMY itu aku benar-benar fokus mencari apa yang bisa aku banggakan dari UMY itu, karena UMY kan swasta. Terus dari masalah UKT-nya aja mahal banget gitu. Aku mencari tahu kenapa bisa mahal, dan apa yang bisa diberi dari UMY untuk mahasiswanya. Aku sibuk mencari itu. Aku sibuk mencari apa yang bisa bikin aku betah di UMY ini, barangkali kan gitu. Dan uh,
aku pelajari dari mata kuliah di ilmu komunikasi, oh enak ya, seru kayak gini dan sebagainya. Dan aku tuh gedek-gedek sih Kak, dulu kan masih kuliah offline ya, dan ternyata emang oh begini ya kuliah di swasta yang elit. Ada harga yang mahal, ada rupa Ada yang kualitas gitu ya. gitu. Aku sampai dulu pas offline, hal kecil aja ya, setiap mau ke kelas itu, setiap kelas selesai, pasti tuh sering ada cleaning service yang bolak-balik ngepel lobby Oke. psikolog, terus bersihin, pokoknya tiap pergantian jam kelas bersihin juga. Padahal sampah baru sampah debu-debu aja gitu, belum banyak sampah. Jadi aku kalau kalau masuk ke kawasan kampus benar-benar bersih banget. Malah kalau udah masuk ke kelas atau lorong kampus itu udah nggak ngerasa kayak lorong kampus yang menyeramkan, tapi udah terang, malah kayak masuk ke mall. Itu sih kan, itu langkah kecil, apa step kecil yang bikin aku gila ya nih UMY. Gue bukannya gue niat kuliah kok malah niat kayak mau shopping gitu, suasananya mendukung banget gitu, udah dingin ASEAN. Jadi itu sih kayak hal kecil gitu. Dan di samping itu waktu itu aku suka perpustakaan, gedung perpustakanya UNY karena banyak banget fasilitas yang ada di situ, dari lantai 1, lantai 2, ada warung Perancis juga. Itu yang bikin aku wah keren nih, aku bisa tetap terkoneksi dengan bahasa Perancisku yang dari aliyah itu bisa aku pertahankan lah dari warung Perancis itu sebagai volunteer. Terus lantai 3 juga ada perpustakaan, terus ada apa kayak tes TOEFL, kursus bahasa Inggris segala macam, dan itu mendukung banget. Aku kayak mikir oh ternyata gini ya enaknya UNY gitu. Jadi kalau sampai sekarang yang aku rasain, teman-teman yang lain masih, yang di PTN umumnya masih berkoar-koar ingin menurunkan UKT ya. Tapi yang di sini, yang di UMY ya udah santai aja. Kita tetap bakal dapat potongan kok, tapi kita tetap masih banyak di fasilitasnya gitu. Banyak yang terpotong gitu lah. Jadi nggak semiris yang dialami anak-anak PTN gitu. Itu sih kayak. Jadi aku mencari apa yang bisa aku sukai. Akhirnya ketemu ya jawaban itu ya, Lita ya. Iya betul. Oke, berarti sampai sekarang berarti udah enjoy gitu ya, bahwa gue udah enjoy, udah ya tinggal aktualisasi diri gitu di sana. Atau gimana? Iya, waktu itu kurang lebih 1 tahun. Jadi di semester 2 aku udah mulai berani bermedia sosial, aku udah berani kayak publikasikan, aku lagi di kelas loh, ini loh suasana kelas di UMY yang penuh cahaya lampunya sinar banget deh. Terus gaya meja kursinya juga enak dan segala macam kayak gitu. Aku bukan bermaksud sombong sih, tapi kayak aku membuktikan okay, I'm fine in here gitu. Aku baik-baik aja dan aku menikmati itu waktu itu. Terus aku kayak berpikir aku udah menerima, pikiranku gini ya. Aku waktu itu keinget pas di Visipol menyambut yang penginapan Utol itu, kan ada seminarnya. Aku ingat kata-kata dari kakak-kakak ilmu komunikasi kalau dimanapun kamu nanti, baik negeri, swasta, meskipun kamu nggak dapat di UGM, kamu selalu ingat kata-kata ini, emas akan tetap bersinar meskipun ditemukan dalam lumpur sekalipun. Nah, aku yang dari anak bahasa yang terbiasa dengan peribahasa kayak gitu, aku kayak langsung nancep gitu. Iya benar juga ya. Gila, ini peribahasa keren banget. Aku baru mendengarkan itu, dan itu tuh kondisinya pas yang aku alamin saat itu. Terus aku pas semester 2 itu keinget lagi peribahasa itu. Iya ya, betul ya. Nyatanya aku daftar kuliah, pengen masuk PTN, nggak kepikiran beasiswa prastudi, karena waktu itu aku sama aja dapat beasiswa prastudi sebelum kuliah. Aku malah dapat gitu, padahal dulu aku cuma iseng-iseng aja pengen dia dapat beasiswa prastudi, tapi nggak begitu aku tekankan, ternyata aku malah dapat gitu. Jadi aku kayak pikir oke, aku belajar ikhlas, dan aku mikir mungkin emang di sini gitu.
Ya udahlah, aku fokus menggapai mimpiku selanjutnya gitu. Aku waktu itu juga keinget kata-kata dari Kak Suhar yang soal kegagalan itu. Aku kayaknya di tahun masa-masa itu aku udah banyak menghabiskan jatah kegagalanku deh. Ya udah deh, aku semangat, mungkin habis ini aku bakal menemukan titik keberhasilanku gitu kan. Aku pikir ya udahlah, dimanapun aku kuliah nanti it's okay, yang penting aku masih punya mimpi nih, aku masih ada kemungkinan untuk bisa kuliah S2 di luar negeri, aku masih ada kemungkinan untuk dapat beasiswa yang full gitu kan, meskipun beasiswa dari UMY tadi kan bisa dikatakan partially gitu. Aku masih ada kesempatan untuk mencari beasiswa yang full gitu kan. Terus dari semester 2 itu aku mencari beasiswa. fokus ya beasiswa. Sebenarnya aku udah terpikirkan dari pas maba itu tentang beasiswa unggulan. Tapi karena waktu itu aku iseng-iseng nyari beasiswa buat meluangkan waktu karena nunggu masa ospek kan lama banget waktu itu ya Kak. Jadi aku juga waktu itu asal nyari dan nggak punya banyak waktu untuk mempersiapkan berkas. Jadi ya udah, aku kayak ya udah deh, masih ada kesempatan tahun depan, aku siapkan dari sekarang aja soal beasiswa unggulan itu. Dari situ aku kayak udah dapat petunjuk dari Allah juga. Ini ada beasiswa unggulan nih, coba kamu kulik-kulik deh gitu. Dan akhirnya dapat Alita. Iya, alhamdulillah, meskipun tahun 2020 itu masa-masa sulit untuk kita kan, masyarakat Indonesia. Iya, karena pandemi juga. Dan ini beasiswa unggulannya itu dapatnya berapa tahun atau berapa lama nih? Kalau beasiswa unggulan tuh? Itu jadi ada 5 tahap dan itu dicairkannya setiap tahun gitu. Jadi kamu dapat beasiswa ini sampai lulus nanti atau gimana? Iya, sampai lulus Kak. Oh, rezeki banget ya. Iya, alhamdulillah gitu. Dan itu bisa cover semua biaya kuliah atau gimana? Kalau dari beasiswa unggulan itu kan cuma mencakup biaya pendidikan, biaya buku, sama biaya hidup. Nah, ternyata kalau untuk anak swasta, biaya pendidikan yang dimaksud itu cuma SPP tetap gitu. Jadi untuk SPP variabel kayak keperluan KKN segala macam itu nggak mencakup gitu. Tapi kalau aku hitung-hitung, udah deh, mending ini biaya hidup, biaya buku, aku buat cover itu aja semuanya. Soalnya kalau aku hitung-hitung juga mencukupi banget, bahkan bisa lebih gitu untuk UKT-ku sampai lulus. Tinggal gimana kita ngelola aja ya, gitu ya. Iya, betul. Jadi paling aku menggunakan biaya hidup, nggak apa-apa lah, nanti tetap dapat sangu dari orang tua, tapi aku kecilin yang biasanya transfer segini jadi segini aja ya gitu kan. Aku alasannya waktu itu lagi pandemi gitu, padahal aku udah dapat beasiswa gitu. Ya, menarik. Aduh, itu banyak banget pembelajaran yang bisa diambil sih ya. Gitu dari namanya tadi kegagalan gitu ya. Kalau kita gagal mah udahlah, move on aja, fokus lagi gitu ya. Dan ternyata tadi juga Alita juga akhirnya sadar ya bahwa aku juga mengimani itu, bahwa setiap orang itu punya jatah gagal gitu. Atau kita pasti akan ngalamin kegagalan itu, nggak mungkin kita akan mulus-mulus gitu. Nah, tinggal kita gimana nyiasati kegagalan itu nih, kita mau bangkit lagi apa enggak gitu, atau kita mau nyerah gitu. Dan aku tadi juga agak merinding nih waktu bilang Alita bahwa emas itu dimanapun akan tetap bersinar gitu ya, walaupun ada di lumpur gitu. Dan ini juga membuktikan bahwa orang tuh asalnya dari mana aja gitu ya, dari background apapun, kuliah sekolah dimanapun gitu ya. Kadang-kadang kan orang tuh sekolah juga milih-milih, aku pengennya di negeri, aku pengennya di sekolah ini, tuh pengennya di kampus ini gitu. Padahal kenyataannya ya balik lagi ke diri kita masing-masing ya gitu. Kalau kita memang melihat diri kita emas ya be it gitu ya, buktikan bahwa lo emas gitu, walaupun ada di manapun nantinya gitu ya. Gitu di sekolah paling jelek pun juga lo bisa membuktikan dan lo bisa bersaing gitu. Aku sepakat banget itu sih, karena gitu ya, ketika kita misalkan mau nyari kerja lah, mau nyari beasiswa gitu, orang itu nggak akan lihat kok lo dari kampus mana gitu. Ya akan dilihat sih gitu, tapi yang paling penting adalah ketika kita memang membuktikan bahwa kita I'm fine, I'm capable gitu ya untuk dapat itu semua, dan akhirnya terjawab sudah gitu ya. Nah, menarik sih Alita. Nah, kalau boleh gue tanya nih,
kalau tadi perjalanan SMA-nya udah dari kampus, dari jurusan awalnya juga nggak kepikiran gitu ya. Terus akhirnya shifting ke, dan banyak lah gitu. Akhirnya dari kampus juga yang diidam-idamkan nggak kecapai gitu. Dan akhirnya end up di kampus yang sekarang. Dan ternyata kampus yang sekarang nggak kalah menariknya gitu ya, nggak kalah bagusnya gitu. Dan bangga juga gitu kan dengan kampus yang sekarang gitu. Nah, pembelajaran apa yang diambil sih gitu, dan mungkin bisa disampaikan ke teman-teman ya gitu, bahwa apalagi yang sekarang lagi berjuang nyari kampus gitu ya, nyari beasiswa gitu, boleh di share nggak gitu, Dita belajar apa sih gitu, dan apa pesan-pesan buat teman-teman di sana? Oke. Dari yang aku alamin sampai sekarang, untuk kalian pejuang kampus, impian jangan pernah berhenti, jangan pernah pesimis, tetap optimis, tetap merancang masa depan kalian. Investasikan kegiatan-kegiatan kalian, investasikan waktu kalian dari sekarang, karena sekecil apapun kegiatan yang kita gunakan, waktu yang kita gunakan, entah 1 jam, entah 2 jam, itu akan berdampak besar untuk masa depan kalian nanti gitu. Dan kalaupun kenyataannya nggak sesuai ekspektasi kalian nggak boleh sedih, karena itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Justru masa-masa antara umur 17 sampai 25, ya kalian harus banyak-banyak bermimpi yang tinggi gitu. Kalian harus banyak-banyak menulis mimpi-mimpi kalian, meskipun itu setinggi apapun ya nggak apa-apa. Bagi orang impossible ya nggak apa-apa. Karena masa-masa kayak gitu adalah kita masih punya semangat tinggi, masih punya daya juang yang tinggi. Kita masih benar-benar masih ABG gitu, masih legal. Jadi ya it's okay kalau misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Karena dari situ kalian belajar untuk sebuah kesabaran, sebuah keikhlasan, lapang dada. Dari rasa menerima itu kalian lebih mengenal jati diri kalian, kalian jadi lebih mengenal potensi diri kalian, dan dari situ ya kalian jadi tahu apa sih maunya kalian. Kalian bisa balik refleksi lagi mimpi-mimpi kalian itu, apakah udah realistis atau masih idealis gitu. Jadi jangan pesimis, jangan ngikutin kayak istilah udahlah ngapain ekspektasi tinggi-tinggi, mending ngikutin aja alurnya, ngikutin kayak air mengalir, jangan sama sekali gitu. Apalagi untuk kalian yang kelas 12 ini, atau bisa dicicil dari kelas 10. Pokoknya nggak ada yang mengecewakan dari menjadi orang yang visioner, menjadi orang yang ambis. Meskipun kadang pergaulan kalian, lingkungan teman kalian kurang mendukung, tapi apapun itu, kalau kalian niat, bismillahirrahmanirrahim, pasti dimudahkan gitu. Sesusah apapun itu. Gitu. Amin. Thank you, Aldita. Nah, satu lagi nih, mungkin ini pertanyaan terakhir ya kayaknya ya. Karena ternyata nggak kerasa nih ya, kita ngobrol akhirnya udah 1 jam gitu. Nah, ini Aldita kan baru semester 4 ya gitu. Mungkin boleh diceritain gitu setelah lulus, rencananya atau mimpinya apa nih setelah lulus S1 nih? Oke, setelah lulus S1 aku bakal memperbanyak pengalamanku terlebih dahulu di dunia kerja, di dunia public relations, itu tadi yang udah aku rencanakan. Langsung pengen ngerasain cemplung gimana di dunia kerja minimal 2 tahun. Di samping itu juga aku mempersiapkan berkas-berkas sangu, sertifikat bahasa Inggrisku buat apply beasiswa S2 luar negeri. Karena S1 belum dibolehin ke luar negeri sama orang tua, jadi S2 harus tercapai luar negeri. Amin. Pengennya kemana nih? Ke Prancis kah atau kemana? Aku pengennya ke Inggris, Kak. Oh, ke Inggris, ke UK ya. Oke, amin. Semoga terwujud gitu ya mimpi-mimpinya. Aduh, thank you banget Aldita udah luangin waktu nih gitu ya, di tengah kesibukannya Aldita udah 1 jam kita ngobrol.
gue belajar banyak banget deh gitu. Intinya pasti teman-teman nanti yang dengerin nih cerita perjuangan Aldita juga pasti akan terinspirasi bahwa ternyata untuk dapat kesuksesan itu nggak semudah yang dibayangkan gitu ya. Banyak behind story gitu ya di belakang yang mungkin syarat dengan perjuangan gitu ya. Sangat syarat dengan yang namanya tadi kegagalan gitu ya, tapi di situ belajar untuk ikhlas tadi, benar-benar banget. Nah, semoga spiritnya Aldita ini bisa diterima nih gitu ya, nyampe ke teman-teman bahwa kita itu harus persisten gitu ya, harus tahan banting, harus tetap optimis, harus visioner gitu ya untuk menatap masa depan kita, mimpi-mimpi kita, dan yang paling penting ikhlas tadi sih. Ikhlas itu ilmu yang gila, itu udah tataran udah paling tinggi gitu ya. Jadi kita nerima semua proses, belajar, berefleksi, terus kita punya action plan lagi apa gitu. Nggak cuma hanya pasrah doang gitu. Nah itu juga menarik banget. Nah thank you teman-teman gitu ya buat udah dengerin kita gitu ya. Kan kita tujuannya adalah pengen menginspirasi teman-teman gitu. Teman-teman nggak sendirian gitu ya. Banyak sekali teman-teman di luar sana yang lagi berjuang juga, dan ini Contohnya ada Aldita nih yang udah melewati masa-masa itu. Semoga ini bisa menjadi penyemangat teman-teman untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Dan kalau teman-teman pengen ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, langsung aja nanti bisa ngobrol banyak nih sama Aldita. Gue juga dulu di swasta, dan aku ngerasa bahwa swasta itu juga nggak kalah keren gitu ya. Karena di swasta itu benar-benar profesional gitu. Kalau nggak profesional gimana gitu ya. Pasti mahasiswanya dikit, dosennya nggak gajian gitu ya, nggak akan dilirik sama mahasiswa gitu, calon mahasiswa gitu. Dan swasta itu juga luar biasa sih gitu, dan gue bangga gitu ya pernah ngerasain di kampus swasta. Dan waktu itu juga sama, swasta juga bukan nggak kepikiran sama sekali ya, untungnya dapat beasiswa di situ. Dan akhirnya aku realize bahwa Tuhan itu nempatin kita di situ itu bukan sebuah kebetulan gitu. Ada maksud tertentu yang sebenarnya Tuhan itu kasih buat kita. Dan gue percaya bahwa semua orang itu punya punya misi dalam hidupnya. Tuhan itu ngelahirin Aldita itu punya misi tertentu gitu ya. Dan Tuhan pengennya Aldita itu jadi sosok seseorang yang bisa ya tadi gitu membuktikan bahwa apapun itu bisa diraih kalau kita punya usaha gitu. Dan ketika usaha itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu, dan itu bukan akhir dari segalanya gitu. Dan semoga ini bisa dipelajarin oleh teman-teman semuanya ya. Thank you banget gitu ya. Selamat malam, selamat melanjutkan activity. Pasti juga lapar karena belum makan juga kan gitu. Thank you banget, sampai ketemu lagi di next obrolan-obrolan yang sangat menarik nih gitu. Mungkin nanti juga akan ngobrol sama teman-teman yang lain nih, mungkin case ceritanya beda gitu. Tapi ini salah satu mahasiswa yang luar biasa di swasta, berprestasi, dapat beasiswa, semuanya udah kejawab deh gitu. Tinggal nunggu lulusnya ya Aldita ya, kerja terus dapat S2 di UK gitu ya.